Hai sobat subscriber dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya mau membagikan pengalaman yang saya alami pribadi. Kebetulan saya sendiri bekerja di bidang saniter. Jadi tidak heran apabila saya mau membagikan seputar limbah karung semen. Di lingkungan saya bekerja, kebetulan sekali sak semen yang terbuat dari karung seperti ini tidak laku dijual di pengepul barang bekas, atau lebih tepatnya di tukang rosok itu, teman-teman. Yang layak jual katanya yang karungnya terbuat dari full kertas yang berwarna coklat itu, teman-teman. Kalau di daerahku, kertas sak semen yang warnanya coklat yang full kertas itu dihargai per bungkus senilai Rp500, sedangkan yang karung sak semen terbuat dari benang plastik seperti ini tidak laku dijual, teman-teman. Lebih tepatnya seperti limbah. Seperti dengan judul video ini, kenapa saya membuat dengan tema limbah sak semen? Jadi kesimpulannya begini, teman-teman. Daripada sak semen ini cuma jadi alas cetakan membuat bataku dan gorong-gorong, alangkah baiknya kita manfaatkan untuk bidang pertanian. Salah satunya bisa seperti yang saya dokumentasikan seperti video ini. Contohnya untuk menanam rumput odot. Sebetulnya masih banyak lagi yang ingin saya tanam memakai sak limbah semen seperti ini. Seperti tanaman kacang tanah yang bisa dioplos, yang bagian bawahnya ditanami dengan ketela rambat. Selain kacang tanahnya bisa untuk dijual dan dikonsumsi, ketela rambat yang bagian bawah itu bisa untuk sayuran, teman-teman. Atau kalau tidak suka dengan sayur ketela rambat, bisa juga untuk dimakan, dikasih makan ke ternak seperti hewan entok itu, teman-teman, yang menyukai dengan rumput-rumputan atau dengan daun-daunan semacam ketela rambat. Untuk satu sak semen ini kita bisa minimal menanam 2 tanaman berbagai jenis sekaligus. Jadi selain bisa memanfaatkan sak limbah, kita juga bisa memanfaatkan tanah kompos untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai jual tinggi. Jadi selain ditanami kacang tanah dan ketela rambat, kita juga bisa teman-teman, bisa menanami seperti kangkung, bayam, pokoknya tanaman jenis sayur-sayuran seperti gambas atau kacang panjang, buncis, itu juga bisa memakai karung sak semen ini, teman-teman. Bayangkan saja, teman, kita bisa mendapatkan sak ini
secara gratis. Bila memakai polybag, kita harus beli. Karena dari sak semen ini kita bisa mendapatkan gratis, teman-teman. Kalau dengan polybag yang pakai plastik warna hitam itu kan kita harus beli. Jadi bila ada yang gratis, kenapa kita harus mengeluarkan uang hanya untuk wadah tanaman? Lebih baik uangnya untuk beli pupuk, benih tanaman, dan obat-obatannya. Untuk keberlangsungan tanaman yang kita tanam tersebut supaya bisa tumbuh dengan subur, teman-teman. Jadi untuk yang beli itu hanya untuk pupuk ya, teman-teman, pupuk, obat-obatan. Kalau wadahnya itu kita bisa, kalau ada yang gratis ya, kita bisa meminta di perusahaan saniter atau di tempat proyek. Pokoknya yang sak semen terbuat dari plastik atau karung seperti ini. Karena kalau yang kertas itu tidak bisa dipakai, teman-teman. Kalau yang jenis kertas itu lebih baik untuk dijual saja, supaya bisa mendapatkan uang. Yang sak ini kan gratis. Jadi caranya untuk menaruh medianya pun juga terbilang cukup mudah, teman. Dengan cara tutorialnya seperti yang saya sampaikan di video ini. Yang pertama, siapkan sak semen yang terbuat dari karung seperti ini. Lalu cari tanah kompos setengah matang atau matang sekali, malah bagus, teman. Untuk sobat yang hobi berkebun pasti paham ciri-cirinya tanah kompos yang sudah matang untuk media tanaman. Untuk media tanaman yang kita tanam. Setelah itu kita taruh tanah kompos ini di bagian bawah. Terus lapisan atasnya dari tanah kompos ini kita kasih rumput, semak belukar untuk menambah nutrisi tanaman. Dan lapisan atas kita kasih dengan tanah sawah atau tanah Tegal itu ya, teman-teman. Dan tanahnya bisa dicampur dengan abu atau kulit telur, bisa juga dicampur dengan sekam padi dan sekam serbuk kayu supaya lebih nutrisinya lebih bagus, teman. Kalau yang ada di video ini kebetulan saya memakai tanaman rumput odot sebagai sampel atau contoh. Dan ini bagian atasnya saya tambahin sekam serbuk kayu. Lapisan bawahnya juga terbuat dari tanah kompos, teman-teman. Dan hasilnya tidak begitu mengecewakan dan tumbuh subur seperti ini. Pastikan untuk medianya kita mendapatkannya dengan gratis ya, teman, supaya kita bersemangat dalam berkebun. Menanam seperti ini kita bisa memanfaatkan rumput semak belukar dan mengolah limbah untuk bisa kita cari manfaatnya. Terlebih lagi di era seperti ini yang mencari ekonomi sangat sulit sekali, teman-teman. Ketika kita diberikan kesempatan, mengapa kita tidak memanfaatkannya untuk keperluan kita dan orang banyak, untuk menambah pundi-pundi rupiah. Selain itu, menanam dengan cara memakai sak seperti ini
kita bisa menghemat biaya olah lahan dan memanfaatkan pekarangan kita yang tidak begitu luas untuk bisa kita tanami dengan aneka jenis tanaman yang sangat menguntungkan bagi keluarga kita semua. Oke teman-teman, cukup sekian informasi dalam video yang saya sampaikan. Semoga bisa menginspirasi kita semua untuk bisa sedikit lebih bijak memanfaatkan limbah sak dan mengolah tanah kompos beserta aneka rumput semak belukar yang ada di sekitar lingkungan kita. Sampai jumpa di video saya selanjutnya teman-teman. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa selalu nantikan episode saya yang selanjutnya. Bye-bye.